KPK memindahkan barang sitaan kasus korupsi yang menjerat mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer ke rumah penyimpanan benda sitaan negara di Cawang, Jakarta Timur. Barang sitaan meliputi 7 motor dan 27 mobil mewah. Dan berikut liputan Aya Nufus dan juru kamera Seto. Hari ini KPK akan memindahkan barang-barang sitaan dari kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, yang mana ada total 35 kendaraan yang akan dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara di Cawang, Jakarta Timur. Dan di belakang saya ini adalah proses pemindahan kendaraan yang akan dibawa dari gedung KPK Merah Putih nantinya ke Rupbanas dengan menggunakan mobil towing secara berangsur, begitu ya. Bisa saya perlihatkan di belakang saya ini adalah salah satu mobil sitaan dari kasus korupsi ini, yakni mobil Nissan GT-R yang berwarna biru, yang mana ini merupakan mobil milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Dan proses ini memang dilakukan hari ini oleh KPK, yang mana memang pemindahan ini dilakukan karena di gedung KPK Merah Putih sendiri tidak memiliki ruang penyimpanan yang memadai, begitu ya. Dan juga pemindahan ini bertujuan untuk nantinya memastikan aset sitaan mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan juga pengamanan yang lebih optimal, sehingga nilai ekonomisnya nantinya akan tetap terjaga dan aset tersebut bisa dikelola secara efektif untuk pemulihan aset negara. Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nantinya ketika kasus dugaan korupsi ini sudah dapat dibuktikan di pengadilan dan sudah ingkrah, maka barang-barang sitaan ini nantinya akan dilelang dan dirampas oleh KPK untuk dilelang dan akan dikembalikan ke negara. Dan selain mobil ada juga motor. Ini merupakan beberapa dari sejumlah motor yang disita dari kasus korupsi ini. Bisa dilihat, pemirsa, yang akan menunjukkan kepada Anda, salah satunya adalah motor Ducati dan juga Vespa, begitu, yang juga akan nantinya dipindahkan ke Rupbanas. Selain itu ada sekitar 7 motor dan juga 25 mobil yang hari ini semuanya akan dipindahkan. Dan sebagai informasi untuk Anda kembali, pemirsa, bahwa kasus ini akan memasuki level persidangan, begitu ya, dan kita juga akan sama-sama menunggu seperti apa. Namun sejauh ini memang Emmanuel Ebenezer sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan sudah dicopot dari jabatannya, dan saat ini digantikan oleh Afrian Syahnur yang beberapa waktu lalu baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, sementara demikian pemirsa, dari Jakarta saya Aya Nufus beserta juru kamera Seto Ayus melaporkan. Siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat, Jakarta Timur diduga keracunan usai santap menu makan bergizi gratis. Sebagian siswa sempat dilarikan ke rumah sakit namun sudah dipulangkan. Usai menyantap menu makan bergizi gratis, sekitar 21 siswa mengalami gejala lemas, mual, hingga muntah-muntah pada Selasa pagi. 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sementara itu, usai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Selasa sore, Kepala SDN 01 Gedong menegaskan pihaknya masih menunggu hasil uji lab Dinas Kesehatan terkait adanya indikasi keracunan hidangan MBG. Bahkan ia juga membenarkan adanya bau tidak sedap dan tekstur berlendir pada mie goreng dalam menu MBG yang dihidangkan. Iya, sebetulnya ini belum bisa dikatakan keracunan, gitu ya. Yeah. Kebetulan memang pagi setelah senam, kemudian anak-anak kami tetapkan di lapangan untuk mengonsumsi makanan bergizi gratis seperti itu. Kemudian tidak lama ya ada indikasi. Kemudian ada siswa yang muntah-muntah, disusul dengan yang lain-lainnya. Berarti ada bau ya, Bu, ya? Iya, ada indikasi basi nggak sih, Bu? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Artinya bau tak sedap ya, Bu, ya? Ya, seperti itu. Bu, bau menyengatnya dari makanan apa, Bu, tadi? Ada mie goreng juga. Kondisi anak-anak sendiri gimana, Bu, sekarang? Telurnya sih sedikit. Kenapa? Kondisi anak-anaknya sekarang seperti apa? Sudah baik, sudah dibawa pulang, jadi hanya dirawat sebentar saja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sebelumnya 241 porsi MBG diberikan ke pihak sekolah dengan menu mie goreng, tahu sumedang goreng, telur dadar, oseng sawi wortel, serta buah stroberi. Terkait peristiwa itu, untuk sementara waktu di SDN Gedong 01 tidak menyediakan makan bergizi gratis hingga hasil laboratorium keluar.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi periksa sejumlah saksi terkait dengan dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Selain memeriksa koki dan pengantar makanan, polisi juga meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Badan Gizi Nasional, Yayasan Amina Mulia Indonesia. Lima orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Amina Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Dan saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Masih terkait makan bergizi gratis, pemirsa, kali ini 2 jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Salah seorang yang diduga pegawai SPPG melakukan kekerasan pada wartawan yang saat itu sedang meliput. Saya dianiaya nih. Udah. Ya. Saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan, program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari penelusuran dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SD 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. 2 jurnalis bernama Munir dan Kiki dari MNC TV diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi oleh pegawai lain. Harus ada janji dulu sama Pak Isan. Kenapa nggak ada info dari Pak Isan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya, Pak? Nggak bisa. Kalian Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia mau kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kawasan industri Cikande, Serang, Banten resmi ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif. Kini akses keluar masuk kendaraan dan barang diawasi ketat oleh tim gabungan. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kampung Kedungban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium 37 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi satu sudah selesai, ada 5 titik lagi. Sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok. Jadi karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan Kabupaten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Saat ini ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Mobil dinas Wakil Bupati Maros, Andi Mutazim Mansur, diduga melawan arus di Jalan Poros Bone, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi lawan arus ini memicu perbincangan netizen. DD2D. Tuh, kepala dinas apa? DD2D. Viral di media sosial, mobil dinas Wakil Bupati Maros, Andi Mutazim Mansur, melawan arah di Jalan Poros Bone, Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman tersebut memantik perbincangan warganet terutama soal etika penggunaan mobil dinas pejabat di tengah kondisi lalu lintas padat. Kemacetan ini dipicu saat antrian panjang truk besar di SPBU Partu Nuang yang menunggu pengisian bahan bakar solar hingga keluar ke jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur membantah telah menerobos kemacetan. Saya tidak menerobos. Nah, itu maksudnya bagaimana? Tidak menerobos, seandainya saya menerobos mobil saya sendiri. Tapi itu kan banyak mobil depan. Saya cuma ngikut sopir, bukan ngikut yang kasih jalan kan sopir ngikut. Meski sudah memberikan klarifikasi, rekaman video tersebut tetap menuai beragam komentar netizen, termasuk etika penggunaan mobil dinas pejabat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terhadap plat bernomor Aceh. Gubernur Aceh menanggapi santai sambil berujar kalau dia jual, kita beli. Ini kan kerja di Sumatera Utara. Ini mobilnya ada di Viral di media sosial video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat sedang menyetop truk berplat nomor Aceh. Peristiwa itu dituding sebagai bentuk razia terhadap plat nomor BL yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Warganet menduga melarang plat asal Aceh melintas lantaran pajaknya tidak sampai ke kas Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak tenang menanggapi video tersebut. Namun ia juga memperingatkan siapapun jika berniat mengganggu, maka pihaknya tak ragu untuk meladeni dengan istilah kalau sudah dijual kita beli. Ini untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi dia wanti-wanti sit. Nyokai publau tak blau. Ayang, nyoka gatai tagaru. Tapi hampir kita tenang onteng. Hana kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung. Muzakir Manaf juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berdalih tidak ada razia truk berplat nomor Aceh. Bobi mengatakan hanya memberi sosialisasi tentang aturan pajak kendaraan. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau, sudah melaksanakan ini, sama juga ada. Tadi lihat di video ya, Pak Gubernur juga langsung turun ke jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, Kalteng, dan kita kenapa heboh? Dan ini bukan hanya untuk plat BL. Kebetulan yang lewat di situ kemarin plat BL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini akan diberlakukan 2026. Jadi kita minta kemarin sana ada Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie, yakni Ilham Akbar Habibie, penuhi panggilan KPK pada Selasa guna diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Kasih jalur dulu. Bang, itu mentok. Ilham Habibie tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa siang sekitar pukul 13.59 waktu Indonesia Barat. Ia meyakini akan ditanya tim penyidik Lembaga Anti Rasuah perihal penjualan mobil klasik ke ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Ilham Habibie sudah memenuhi panggilan KPK terkait kasus tersebut pada Rabu 2 September lalu. Dalam pemeriksaan itu, Ilham mengaku beri keterangan soal penjualan mobil pada Ridwan Kamil sekitar tahun 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh Ridwan Kamil. Pas sisanya itu saya nanti memberikan, maaf, nanti